Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini adalah materi pengayaan ya untuk memperjelas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi ada bentuk-bentuk yang di materi latihan slide kemarin itu belum ada, tetapi di soal latihannya muncul. Nah, ini supaya mempermudah kita pelajari bersama-sama ya, teman-teman ya. Kita perbesar aja ini. Ya, jadi konsep awalnya ya, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini sifat yang pertama, A ini lebih besar dari 0 atau A itu positif. Yang pertama ya, jika X dimutlakan sama dengan A, nah ini berlaku untuk X sama dengan A atau X sama dengan min A ya. Jadi apapun yang dimutlakan di sini, kalau dia positif ya sama dengan bentuk asalnya. Kalau dia negatif itu diminuskan ya. Jadi mutlak X sama dengan A itu pasti kalau kita misalkan ingin mengerjakan ya dengan menghilangkan tanda mutlaknya, kita mencari X-nya berapa gitu, itu kita bisa buat persamaan ini ya, dua macam persamaan ini. Yang pertama, yang di dalam tanda mutlak sama dengan A, atau yang di dalam tanda mutlak itu kita samakan dengan minus A ya. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua yaitu mutlak X lebih kecil dari A, maka cara penyelesaiannya supaya kita bisa melepas tanda mutlaknya ya, supaya bisa diselesaikan pertidaksamaannya, yaitu dengan membawa ke sini bentuk ini, bentuk X lebih kecil dari A dan X lebih besar dari min A ya, bentuknya seperti ini. Kemudian kalau yang ketiga ini mutlak X atau X dimutlakan lebih besar dari A, penyelesaiannya adalah X dengan tanpa tanda mutlak lebih kecil dari min A atau X tanpa tanda mutlak lebih besar dari A ya. Jadi dibawa ke bentuk ini ya, supaya pertidaksamaan maupun persamaan nilai mutlaknya itu bisa diselesaikan ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam contoh ya. Ini untuk contoh yang menggunakan sifat nomor 1 ya, teman-teman ya. Ingat ya di sini, jadi kalau suatu nilai atau suatu persamaan atau variabel yang dimutlakan, itu hasilnya akan sama dengan yang dimutlakan itu sendiri, atau sama dengan minus yang dimutlakan ya. Nah, ini kalau kita uraikan sebenarnya sama dengan min X sama dengan A. Mengapa kok bisa seperti ini? Kok bisa atau seperti ini? Karena bisa jadi yang dimutlakan itu adalah negatif, tapi karena dimutlakan hasilnya positif. Jadi untuk X yang negatif dimutlakan hasilnya juga sama dengan A. Kemudian untuk X yang positif kalau dimutlakan hasilnya sama dengan A, gitu ya maksudnya. Oke, kalau teman-teman lihat contohnya semoga bisa lebih jelas. Misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min 7 dimutlakan sama dengan 3. Nah, kita lihat bentuk ini ya. Artinya ini bisa diselesaikan dengan yang pertama, menyamakan langsung. Ini kita anggap yang di dalam tanda mutlak itu adalah positif. Berarti 2x min 7 sama dengan 3, ini langsung dihitung. Atau 2x min 7 sama dengan min 3. Ini sama aja, min dalam kurung 2x min 7 kurung tutup sama dengan 3. Sama aja seperti itu ya. Intinya nilai yang dimutlakan itu bisa positif bisa negatif, tapi hasilnya harus selalu positif. Jadi apa yang dimutlakan itu hasilnya yang sebelah kanan itu harus selalu positif. Kalau hasilnya yang sebelah kanan negatif, ya nggak bisa. Nah, kalau seperti ini tadi ya, ini pada dasarnya kan kenapa ini kok sama dengan X sama dengan min A? Pada dasarnya ini kan min X sama dengan A, karena yang dicari adalah nilai yang dimutlakan begitu ya. Oke, ini kita langsung saja di sini. 2x min 7 sama dengan 3 atau 2x min 7 sama dengan min 3. Nah, yaudah ini kita selesaikan aja. 2x sama dengan 3 ditambah 7. Min 7-nya lewatkan sama dengan yang pindah ke lajur kanan. Jadi 2x sama dengan 10. Kemudian ini 2x, lalu min 7-nya pindah ke lajur kanan jadi plus 7. Berarti min 3 tambah 7, 4. Berarti yang pertama di sini 2x sama dengan 10, yaitu x-nya sama dengan 5, atau 2x sama dengan 4, x-nya sama dengan 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5 atau 2 ya. Mengapa di sini di atau? Karena ini juga berlaku ya. Jadi yang di dalam sini itu kalau dimutlakan jadi 3, entah hasilnya positif atau negatif. Positif atau negatif kalau dimutlakan itu hasilnya tetap sama dengan 3. Ini juga ya, kalau positif pun dimutlakan hasilnya tetap 3 ya.
Nah, kalau seperti ini teman-teman sudah ada di slide yang pertama ya. Kita langsung lompatkan saja ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Ini bentuk yang nomor 3 ya. Caranya sebenarnya sudah ada di dalam slide yang kemarin ya. Jadi 2x plus 3 dimutlakan lebih besar dari 4. Ini cara penyelesaiannya adalah ini ya. Yang pertama, 2x plus 3 tanpa tanda mutlak lebih kecil dari min 4 atau 2x plus 3 lebih besar dari 4 ya. Jadi cara pengerjaannya supaya ketemu himpunan penyelesaiannya itu harus kita hilangkan tanda mutlaknya tapi mengikuti aturan atau sifat dari 3 macam tadi ya. Hasilnya seperti ini, x lebih kecil dari min 7/2, kemudian x lebih besar dari setengah ya. Di sini tandanya lebih kecil dan lebih besar, tidak ada sama dengannya, sehingga batasnya di sini nilainya tidak hitam ya. Nah, berhubung ini hasilnya itu menggunakan atau, artinya semua yang ada di dalam hasil ini itu menjadi HP-nya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah lebih kecil dari min 7/2 atau lebih besar dari setengah ya, seperti ini hasilnya. Ini dipakai semua ya. Tapi kita berikan hubungan atau, karena memang ini konsepnya seperti ini. X kalau dimutlakan lebih besar dari A, penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A ya. Kalau ini teman-teman, ya ini di soal ada ya. Bagaimana kalau kedua ruas itu ada mutlaknya? Ini dikuadratkan ya teman-teman ya. Dikuadratkan kedua ruas, bentuk mutlaknya dikuadratkan. Kalau kita lihat di sini ya, ini sama seolah-olah seperti A kuadrat lebih besar daripada B kuadrat. Jadi kalau kita B kuadratnya kita geser ke kiri, jadi A kuadrat min B kuadrat lebih besar dari 0. Nah, A kuadrat min B kuadrat itu kan kalau di matematika aljabar itu sama aja A plus B dalam kurung dikali dalam kurung A min B. Nah, ini dia dibikin seperti ini kenapa? Supaya mudah ketemu bilangan membuat 0 ya. Kalau enggak kita buat seperti ini atau langsung kita kuadratkan masing-masing, nanti kita harus memfaktorkan. Kita harus membuat pemfaktoran dari bentuk kuadratnya. Itu kan agak susah juga, agak mikir. Tapi kalau langsung kita pecah seperti ini, nanti langsung hasil akhirnya seperti ini, ketemu bentuk faktornya ya. Tinggal kita lihat di sini pembuat nolnya adalah min 5/3, kemudian ini pembuat nolnya adalah min 1 gitu ya. Ini kita ubah ke bentuk ini. Berarti ini ini ya. Tinggal kita masukkan aja. Yang kita anggap sebagai A adalah dalam kurung 2x plus 3. Yang kita anggap sebagai B adalah dalam kurung x plus 2. Ya udah kita masukin aja ke sini. Berarti 2x plus 3 tambahkan dengan B-nya x plus 2 ya. Ya 2x plus 3 ditambah x plus 2. Kemudian A min B tinggal kurangi aja. 2x kurangi x itu x, kemudian 3 kurangi 2 1, berarti x plus 1 ya. Di sini. A min B itu x plus 1. Berarti hasilnya ketemu di sini ya. Dalam kurung A plus B dikali A dalam kurung A min B itu adalah 3x plus 5 dikali dengan x plus 1. Langsung ketemu. Lain halnya kalau kita faktorkan semua. Rumit nanti ya. Sudah dalam bentuk kuadrat, kita harus memikirkan pemfaktorannya ya. Menggunakan rumus pemfaktoran gitu kan rumit juga teman-teman. Tapi dengan seperti ini lebih mudah ya. Oke, ini udah ketahuan bentuk x pembuat nolnya ya, ini sebagai batas. Kita lihat di sini persamaannya tidak ada tanda sama dengannya, cuma lebih besar ya. Lebih besar berarti ini tandanya min 5/3, nolnya nggak kita bulatkan karena tidak ada sama dengannya. Membuat nolnya nggak diikutkan dalam himpunan penyelesaiannya. Kemudian membuat 0 min 1 juga tandanya titiknya ini terbuka ya, karena pembuat 0 tidak diikutkan ya. Kalau di sini ada sama dengannya, misalkan lebih besar sama dengan, ini semuanya hitam-hitam ya. Lalu kita cek di sini, di antara min 5/3 dan min 1 itu ada berapa? Min 2 misalkan. Misalkan kita masukkan min 2, hasilnya negatif, ini kita masukkan min 2, hasilnya negatif, paling negatif positif. Oh, min 2 di min 2, 5/3. Oh, di sini ya, min 2 itu ya. Min 2 itu di sini. Karena min 5/3 itu nggak sampai 2, 1, nah, jadi min 2 itu positif. Oh, berarti di luar batas ini, dan di luar min 1, di luar min 5/3 dan di luar min 1 itu positif. Yang diantaranya ini adalah negatif ya.
pasti seperti itu. Kalau persamaan bentuk kuadrat itu pasti selang-seling ya, kalau di sini positif negatif positif. Tapi hati-hati nanti teman-teman kalau X-nya itu polinomial pangkat 3 atau pangkat 5 gitu, itu kita harus cek ya satu persatu ya. Nah, himpunan penyelesaiannya bagaimana teman-teman? Nah, berhubung ini yang memenuhi lebih besar dari 0 itu ada dua daerah, maka kita berikan atau ya. X lebih kecil dari min 5/3 atau X lebih besar dari min 1 ya, gitu ya. Kita lanjut teman-teman. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini bagaimana teman-teman? Ada soal 2 dikali X min 1 mutlak, X min 1 dimutlakan lebih kecil sama dengan mutlak X plus 2. Nah, pada dasarnya di sini 2 itu kan sama aja 2 mutlak ya. Mutlak 2 maksudnya. Ini sama aja mutlak 2 dikali mutlak X min 1. Langsung aja 2X min 2. Kalau ada perkalian mutlak A dikali dengan mutlak B itu sama aja A kali B dimutlakan semuanya gitu ya. Jadi menjadi seperti ini. Ini sama aja kan 2-nya mutlak. Sama aja 2 dan 2 mutlak kan sama. Berarti 2-nya bisa masuk ke dalam tanda mutlak ini menjadi 2X min 2 lalu dimutlakan ya. Jadi yang pernah dipelajari di slide yang ini ya, yang pertama ya teman-teman ya. Nah, sehingga ketemu bentuk seperti ini tadi. Maka teman-teman bisa gunakan cara tadi ya, A kuadrat min B kuadrat tadi ya, sehingga hasilnya mudah. Oke, kalau ketemu bentuk seperti ini teman-teman, misalkan yang ditanda mutlak, yang dimutlakan itu adalah di tengah-tengah interval gitu, ada pertidaksamaan ini seperti ini. X min 2 dimutlakan lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 4, maka ini bisa diselesaikan dengan dua bentuk ya. Bentuk yang pertama ini tetap ya, X min 2 lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 4. Nah, supaya X-nya yang ini sendiri, maka kedua ruas ini ditambahkan 2 ya, atau min 2-nya digeser ke kedua ruas, ke kanan juga menjadi plus 2, ke kiri juga menjadi plus 2, berarti 1 tambah 2, 3, 4 tambah 2, 6, berarti X-nya di antara 3 dan 6 ya. Kemudian bentuk keduanya seperti ini teman-teman, hati-hati ya, tidak hanya satu seperti ini, bentuk keduanya seperti ini. Ini kalau X min 2 yang dimutlakan itu berada di dalam selang berada di dalam range bilangan negatif. Berarti ini berlaku, ini kita balik aja ya. Ini kita balik ke sini, satu kita balik ke sini dengan tanda minus, tapi jangan lupa teman-teman tandanya berubah ya. Tandanya berubah. Berarti tandanya tidak berubah teman-teman. Jadi ini kalau di positif itu berlaku seperti ini ya teman-teman ya. Mutlak X min 2 itu lebih besar dari 1, lebih kecil dari 4. Kalau di negatif berarti yang paling kecil adalah yang min 4-nya ya teman-teman ya. Berarti dia berada di rentang negatif ya. Yang paling kecil adalah min 4-nya, paling besar adalah min 1-nya. Ini dibalik seperti ini. Ini juga berlaku, artinya di sini kalau dimutlakan itu bisa ya. Bentuknya yang pertama kalau dia tetap dalam positif itu antara 1 dan 4. Kalau yang dimutlakan itu adalah lebih kecil dari 0, ini bentuknya adalah dari min 4 sampai dengan min 1 ya, gitu ya teman-teman. Ini kita balik tapi tandanya kita minuskan. Nah, ini sama ya cara pengerjaannya, supaya X-nya sendiri berarti kedua ruas ditambahkan 2. Min 4 tambah 2 itu min 2, kemudian min 1 tambahkan 2 jadi 1. Hasilnya ini ya. Kemudian untuk seperti ini teman-teman ya, konsepnya adalah ini ya, kita menggunakan ini. Kenapa? Seolah-olah ini yang tidak dimutlakan itu adalah A, kemudian yang dimutlakan adalah mutlak X ya. Nah, ini berlaku seperti ini teman-teman. Nanti pengerjaannya adalah berarti 6X min 7 lebih kecil dari min A-nya ini, min 2X plus 9, atau ini ya, X lebih besar dari A, atau 6X min 7 lebih besar dari 2X min 9. Nanti mana yang menjadi penyelesaiannya ya, gitu ya. Ya, ini udah langsung ketemu nih teman-teman. X lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari min 1/4 atau X lebih besar dari 4 ya. Ya, jadi seperti ini.
walaupun di sini bukan bilangan konstanta saja, ada X-nya, karena ini nggak ada mutlaknya, kita berlaku ke ini ya, konsep yang ini ya. X mutlak lebih besar dari A diselesaikan dengan X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A ya. Nah, kalau yang ini bagaimana teman-teman? Ini persamaan. Kalau di dalam soal persamaannya lebih dari satu yang dimutlakan nih, contohnya seperti ini teman-teman. Tentukan nilai X ya, yang memenuhi persamaan X min 3 mutlak ditambah 2X min 8 mutlak sama dengan 5 ya. Nah, kita lihat dulu masing-masing dari yang dimutlakan ini pembuat nolnya berapa aja. Yang pertama ya, X min 3 itu pembuat nolnya adalah X sama dengan 3. Mengapa? Karena X kalau kita ganti 3 hasilnya 0. Berarti pembuat nolnya adalah X sama dengan 3. Oke, ini artinya untuk patokan ya. Nanti ketika X itu lebih kecil dari 3 berarti hasilnya minus. Kalau X itu lebih besar atau sama dengan 3 hasilnya adalah positif atau 0. Oke, berarti setelah kita ketahui X sama dengan 3 itu batas pembuat nolnya, maka bentuk X min 3 kalau dimutlakan itu harganya atau sama dengan tetap X min 3 jika X lebih besar sama dengan 3. Atau min dari X min 3 jika X lebih kecil dari 3. Artinya apa? Kalau X-nya lebih kecil dari 3 berarti dia negatif. Nah, bentuk mutlak X min 3 ini akan sama dengan negatif dikali X min 3 yang nilainya negatif. Gitu loh maksudnya ya. Ketika X-nya lebih kecil dari 3. Tapi kalau X-nya itu lebih besar atau sama dengan 3, maka berlaku X min 3 aja, nggak usah dinegatifkan. Nah, jadi ini sebagai pembuat nol itu sebagai penentu kalau X-nya itu lebih kecil dari 3, jelas hasilnya negatif kan, X min 3-nya itu negatif, maka untuk dimutlakannya menjadi diminuskan gitu ya. Nah, jadi kan artinya mutlak X min 3 itu adalah X min 3 diminuskan jika X-nya itu lebih kecil dari 3 gitu ya. Nah, dari mana sih ini X lebih kecil dari 3 ini? Ini sebenarnya begini teman-teman. Ini min dalam kurung X min 3 jika X min 3 lebih kecil dari 0 atau X lebih kecil dari 3 gitu ya teman-teman ya. Oke, ini selesai di persamaan yang pertama. Kita tahu batasnya adalah ini ya, pembuat nolnya adalah X sama dengan 3 dan kita punya range ini ya, X lebih kecil dari 3, X lebih besar sama dengan 3. Yang kedua ini teman-teman 2X min 8. Nah, pembuat nolnya adalah ini 2X sama dengan 8, berarti X sama dengan 4. Nah, 2X min 8 dimutlakan itu harganya sama dengan 2X min 8 jika X-nya lebih besar sama dengan 4. Jadi 2X min 8 mutlak itu akan sama dengan tetap 2X min 8 jika X-nya itu lebih besar atau sama dengan 4. Atau maksudnya apa? Jika 2X min 8 itu lebih besar atau sama dengan 0 gitu. Ini tetap harganya 2X min 8. Tapi kalau 2X min 8-nya itu isinya negatif atau di bawah 0, maka diminuskan. Jadi min 2X min 8 jika X lebih kecil dari 4. Dapatnya dari mana ini? Ini dari ini. 2X min 8 lebih kecil dari 0. Nanti kalau Anda hitung pasti X-nya lebih kecil dari 4. Gitu ya. Oke, berarti kita punya daerah range ini ya. X lebih kecil dari 3. Nih, range yang pertama. Kemudian antara 3 dan 4 ada nggak? Ada ya. X lebih besar sama dengan 3. Kemudian X lebih kecil dari 4-nya harusnya lebih kecil, nggak ada sama dengannya ya. X lebih besar sama dengan 3, tapi X lebih kecil dari 4. Kemudian X lebih besar sama dengan 4. Nah, kenapa ada 3 daerah ini? Berarti nanti ini kita tinggal lihat aja. Mana sih bentuk persamaan yang memenuhi X lebih kecil dari 3 ya. Dari yang ini sama ini. Nah, kan udah ada kita tuliskan. Ketika X lebih kecil dari 3, kita tuliskan dulu soal asalnya ya teman-teman ya. Mutlak X min 3 ditambah mutlak 2X min 8 sama dengan 5. Ini bentuk asalnya. Kita lihat di sini range-nya adalah X lebih kecil dari 3. Oh, bentuk untuk ini mutlak X min 3 itu ketika X lebih kecil dari 3 bentuknya adalah min dalam kurung X min 3. Kemudian kita lihat di sini mutlak 2X min 8 ketika lebih kecil dari 3 bentuknya bagaimana? Bentuknya yang pakai yang X lebih kecil dari 4, berarti min dalam kurung 2X min 8 sama dengan 5 ya. Yang penting teman-teman tulis dulu bentuknya, lalu kita lihat yang sesuai range-nya bentuknya bagaimana di sini. Itu ya.
Oke, berarti ini min X min 3, min X plus 3, min 2X plus 8 sama dengan 5 ya. Kita tinggal hitung aja. Berarti ini min X min 2X itu adalah min 3X, kemudian 5 min 8 min 3 ya. Jadinya berapa ini? 5 kurangi 3, 2 kurangi 8 min 6. Ini min 3X. Nah, berhubung ini adalah persamaan, tandanya sama dengan ini, bisa langsung ya. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, ini kenapa memenuhi? Karena apa? Karena 2 itu, X sama dengan 2 itu lebih kecil dari 3. Berarti ini sesuai, ini memenuhi ya. Sekarang kita uji yang range kedua. X lebih besar dari sama dengan 3 dan di bawah 4 ya. Kita lihat di sini, kita tulis dulu persamaan asalnya ya di soalnya ya. Mutlak X min 3 ditambah mutlak 2X min 8 sama dengan 5. Kita lihat bentuk mutlak X min 3 ketika X-nya lebih besar sama dengan 3, kemudian lebih kecil daripada 4, ini bagaimana? Nah, X lebih besar sama dengan 3 kan juga termasuk X lebih kecil dari 4 ya. Berarti pakai ini aja. Tetap X min 3 bentuknya ya. Kemudian kita lihat di sini 2X min 8 itu pada saat X-nya lebih kecil atau sama dengan 4. Pakai yang mana ini berarti? Nah, teman-teman, di sini agak rancu ini ya. Ini kan X-nya lebih kecil dari 4. Ya, ini harusnya lebih kecil dari 4 ya. Kalau tandanya ini ditulis lebih kecil sama dengan, nanti masuknya ke sini. Ini harusnya ini lebih kecil ya, sesuai hasilnya di sini ya. Berarti X lebih kecil dari 4, kita pakai yang ini bentuknya ya. Min dalam kurung 2X min 8. Tinggal dihitung aja. Berarti X min 3 min 2X ya. X min 3 min 2X plus 8 ya, sama dengan 5 ya. Ini berapa ini? X min 2X itu adalah min X. Kemudian ini 5 plus 3 min 8. 5 plus 3 min 8. Ini X min 2X ya. Itu min X ya, oke. 5 plus 3 itu 8 kurangi 8, 0. Ini min X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 itu apakah X itu diantara ini? Tidak ya, tidak memenuhi berarti ya. Betul. Nah, karena hasilnya X sama dengan 0, X sama dengan 0 itu tidak berada di interval antara 3 dan 4 ya. Ini tidak memenuhi. Kemudian kita kaji lagi. Ketika daerahnya, ketika X lebih besar atau sama dengan 4, ini bentuk persamaannya bagaimana? Yang pertama, O berarti bentuk dari, kita tulis dulu ya soalnya ya, sama seperti tadi kita tulis, lalu kita lihat bentuk dari mutlak X min 3 ketika X lebih besar atau sama dengan 4, itu kita pakai yang ini ya, X lebih besar sama dengan 3 ya. Berarti X min 3. Kemudian kita lihat untuk yang mutlak 2X min 8 ketika lebih besar dari 4, itu pakai yang ini ya, berarti pakai 2X min 8 ya, sama ya. Berarti X min 3 tambah 2X min 8, kita tambahkan aja. Ini 3X, kemudian min 8, min 3 pindahkan ke kanan jadi plus 3 plus 8 ya. Berarti tinggal 3X sama dengan 16. X adalah 16 per 3. 16 per 3 itu kira-kira 5 lebih sedikit lah. Nah, 5 lebih sedikit itu memenuhi enggak di sini? Memenuhi, karena ini lebih besar dari 4. Ya, berarti yang memenuhi ini ya, hiburannya ya. Nah, teman-teman, kalau menemukan soal seperti ini ya, sejenis ya dengan yang sebelumnya, kita lihat dulu pembuat nolnya, lalu dari pembuat nol itu kita temukan range-nya ya. Nah, misalkan ini mutlak X plus 3 ditambah mutlak dalam kurung ditambah mutlak min 2X plus 4 lebih besar dari 15. Kita lihat dulu masing-masing ini ya. Ini ada dua. Yang pertama kita kaji adalah mutlak X plus 3. Mutlak X plus 3 itu harganya itu tetap X plus 3 jika X plus 3-nya itu positif atau 0 ya. Ini ya. Atau X-nya itu jika X-nya X lebih besar sama dengan min 3. Jadi kan sebenarnya gini. Mutlak X plus 3 itu sama dengan tetap X plus 3 jika X plus 3 itu lebih besar atau sama dengan 0. Atau X lebih besar sama dengan min 3. Ini ya. Yang pertama ini. Kemudian mutlak X plus 3 itu akan sama dengan min dalam kurung X plus 3 jika X plus 3-nya itu di bawah 0 atau negatif.
ya, atau X atau X lebih kecil dari min 3 gini ya, ini patokannya gini ya. Jadi nanti kalau ketemu persamaan yang range-nya itu negatif pada yang bentuk X plus 3 ini pakai yang ini. Kalau ketemu yang positif pakai yang ini. Kemudian nah di sini kita udah punya nih bentuk X lebih besar atau sama dengan min 3 pakai yang tanda hitam. X lebih kecil daripada min 3 pakai yang tanda tidak hitam, bulatan yang tidak hitam di batasnya ini. Oke, yang kedua ini harusnya ada tanda mutlaknya nih. Ini lupa ya ini mungkin ya. Ini saya ambil di YouTube ya, saya kumpulkan bagian-bagian yang mudah untuk dipahami. Ini min 2x plus 4 mutlak itu harganya tetap min 2x plus 4. Jika min 2x plus 4 itu lebih besar atau sama dengan 0, ya, kemudian kita hitung. Atau jika X lebih kecil sama dengan 2, ini dihitung hasilnya kan X lebih kecil sama dengan 2. Jadi dia bentuknya tetap positif kalau X lebih kecil sama dengan 2. Kemudian ini mutlak min 2x plus 4 itu akan berbentuk min dalam kurung min 2x plus 4 jika ini itu lebih kecil dari 0, jika min 2x plus 4 lebih kecil dari 0 atau X lebih besar dari 2. Oke, di sini kita punya batas min 3 dan 2. Kemudian range-nya bagaimana? Nah, ini kita lihat X lebih kecil sama dengan 2 di sini. Berarti X lebih kecil sama dengan 2 itu ke sini kecil ya, titiknya hitam karena lebih kecil sama dengan 2. Kemudian ini X lebih besar dari 2, bulatannya tidak hitam jika 2 ke atas ya, X lebih besar dari 2. Berarti kita punya 3 daerah. Yang pertama ini X lebih kecil daripada min 3. Kemudian ini diantaranya ya, ini diantaranya karena tandanya hitam bulatannya, sehingga di sini X lebih besar sama dengan min 3 dan lebih kecil sama dengan 2. Kemudian ini X lebih besar dari 2 ya, karena tandanya ini. Kemudian bagaimana teman-teman? Nah, seperti ini ya. Kita lihat untuk yang memenuhi X lebih kecil sama dengan min 3 tadi bentuknya ini bagaimana kalau negatif? Lebih kecil dari min 3, kita lihat di sini. Oh, bentuknya kalau negatif pakai yang ini ya. Pakai yang ini. Lebih kecil dari min 3, bentuknya pakai yang min 3 atau min dalam kurung X plus 3 ya. Pakai ini. Min X plus 3 ditambah dengan bentuk yang lebih kecil dari min 3 pakai yang ini ya. Pakai yang ini. Kalau yang persamaan yang ini. Bentuknya pakai yang ini. Pakai yang ditambah dengan dalam kurung min 2x plus 4 ya. Langsung saja tambahkan min x min 3 min 2x plus 4. Berarti ini min 3x plus 1 lebih besar dari 15 ya. Berarti kita punya min 3x lebih besar dari 14. Hati-hati teman-teman, di sini nggak bisa langsung kita bagi ya teman-teman ya. Ingat ini tanda pertidaksamaan. Kalau ada koefisien negatif, kita kalikan dulu dengan 1 ya. Berarti ini menjadi 3x, kemudian tandanya berubah menjadi lebih kecil. Kemudian di sini jadi min 14. Lalu baru X lebih kecil dari min 14 per 3 gitu ya. X lebih kecil dari min 14 per 3. Nah, sekarang kita lihat hasil dari ini kan X lebih kecil dari min 14 per 3. Sementara tadi ini range-nya adalah syarat pertama itu X lebih kecil dari min 3. Ini sama-sama beririsan? Iya, sama-sama beririsan ya. Dari min 3 mengecil negatif tak terhingga dengan min 14 per 3 mengecil negatif tak terhingga. Ini beririsan di sini, di lebih kecil dari min 14 per 3. Kemudian yang kedua, teman-teman, kita lihat di sini untuk X yang lebih besar sama dengan min 3 bentuknya bagaimana? Untuk X lebih besar daripada min 3 bentuknya pakai yang tetap X plus 3 ya, tetap X plus 3. Kemudian untuk yang persamaan kedua ketika X lebih besar sama dengan 3 pakai yang ini ya. Pakai yang 2x min 4 ya teman-teman ya. Pakai yang min 2x min 4. Oh, sorry, ini X lebih kecil sama dengan 2 ya teman-teman ya. Nah, X lebih kecil sama dengan 2 pakai yang bentuk ini, bentuk min 2x plus 4 ya. Berarti X plus 3 ditambah min 2x plus 4 ya, tetap ya. Berarti kita hitung X plus 3 min 2x plus 4 itu hasilnya min X
kemudian plus 7 lebih besar dari 15. Berarti ini min X lebih besar dari 15 kurangi 7, 8. Nah, ini hati-hati, kita kalikan min 1, tandanya berubah ya. Jadi X lebih kecil sama dengan min 8. Nah, kita lihat di sini apakah X itu yang lebih kecil dari min 8 masuk dalam range ini? Tidak ya. Karena ini X-nya antara min 3 dan 2. Ini nggak memenuhi berarti ya. Kemudian kita lihat untuk syarat kedua yaitu X lebih besar dari 2. Kita lihat bentuk persamaan tadi yang memenuhi X lebih besar dari 2. Berarti pakai yang ini ya. Pakai yang ini. Kemudian yang lebih besar dari 2 pakai yang ini. Oke. Berarti tetap X plus 3. Ini pakai yang bentuk ini. Min dalam kurung min 2X plus 4. Kita hitung. X plus 3 tambah 2X min 4 lebih besar dari 15 ya. Berarti ini 3X min 1 lebih besar dari 15. Ini 3X lebih besar dari 15 plus 1, 16 ya. X lebih besar dari 16 per 3. Kita lihat di sini. X lebih besar dari 16 per 3. X lebih besar dari 16 per 3. Dan ini X lebih besar dari 2. Peririsan di X lebih besar dari 16 per 3. Berarti HP-nya cuma ini atau ini ya. Ini nggak memenuhi tadi ya. Gitu ya teman-teman. Jadi ini diiriskan dengan syarat yang sebelumnya, hasil dari perhitungannya ya. Itu ya teman-teman ya, cara mengerjakannya ya. Ini sama, mirip ya. Ini juga sama. Ya, nanti teman-teman bisa simak sendiri. Ini sama ya, mirip-mirip tadi ya teman-teman ya. Saya berikan contoh-contohnya. Nah, sekarang bagaimana kalau ini X plus 1 dimutlakan dikuadratkan. Jadi yang dimutlakan dikuadratkan teman-teman. Ditambah dengan 2 kali X plus 2. Tapi X plus 2 nya dimutlakan. Lebih besar sama dengan 2. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Ini caranya sama ya, mirip-mirip. Tanda kuadratnya nggak usah kita hiraukan. Nanti kita pertimbangkan nanti. Ini menjadi ini. Bentuk X plus 1 dimutlakan itu akan sama dengan tetap X plus 1 bila itu memenuhi X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Jadi ini bentuknya tetap X plus 1 positif bila X plus 1 lebih besar daripada sama dengan 0 ya. Atau X lebih besar sama dengan min 1. Nah, bentuk ini tetap positif jika X lebih besar sama dengan min 1. Kemudian bentuk X mutlak X plus 1 itu akan menjadi min dalam kurung X plus 1 bila X plus 1 nya itu negatif atau X plus 1 nya lebih kecil dari 0 atau X lebih kecil dari min 1. Kemudian persamaan yang kedua ini ya. Nah, 2 nya nanti nggak usah kita hilangkan dulu. X plus 2 mutlak itu harganya tetap X plus 2 jika X plus 2 nya itu lebih besar atau sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan min 2. Kemudian X plus 2 dimutlakan harganya menjadi min dalam kurung X plus 2 jika X plus 2 nya ini negatif ya. Jika X plus 2 nya itu lebih kecil dari 0 atau X lebih kecil dari min 2 ya. Jadi ini patokannya kita punya min 1 dan min 2. Ada 3 daerah. Sebelah kirinya min 1, antara min 1 dan min 2, dan sebelah kanannya min 2. Ada 3 range ya. Nah, seperti ini teman-teman. Yang pertama X lebih kecil dari min 2. Yang kedua itu X lebih besar sama dengan min 2, lebih kecil dari min 1. Yang ketiga X lebih besar sama dengan min 1. Oke, untuk yang pertama dulu teman-teman. Dengan syarat X lebih kecil dari min 2. Kita selesaikan ini ya teman-teman ya. Kita tulis dulu bentuk soalnya. X plus 1 mutlak dikuadratkan ditambah 2 kali mutlak X plus 2. Lebih besar sama dengan 2. Hasilnya bagaimana? Nah, sudah ada ini. Ya. Ini saya ambil di YouTube juga yang mempermudah kita ya. Nah, bentuk X lebih kecil daripada min 2 tadi teman-teman. Ya, ini kan negatif ya teman-teman ya. Berarti kita pakai yang bentuk negatifnya dari X plus 1 tadi. Kita lihat di sini. Ini X lebih kecil dari min 2. Nah, gini ya teman-teman ya. Kalau X lebih kecil dari min 2 berarti pakai yang X lebih kecil dari min 1 ya. Bentuk min X min 1 atau min dari X plus 1 ya teman-teman ya. Berarti kita pakai bentuk dalam kurung min X min 1 dikuadratkan ditambah dengan 2 dikali. Nah, untuk yang X plus 2 tadi kalau ketika X lebih kecil dari min 2 bagaimana? Jadi kita memang
Sebenarnya mudah, tapi perlu ketelitian teman-teman mengerjakan ini ya. Pakai yang ini ya teman-teman ya, karena X lebih kecil dari min 2. Pakai yang min X min 2 ya. Nah, 2 dikali dalam kurung min X min 2. Kemudian 2-nya ini pindahkan ke kiri ya, menjadi min 2 lebih besar sama dengan 0. Kalau pada saat proses perhitungan kita memindah-mindahkan biasa aja ya, min 2. Tapi ketika nanti ketemu hasil akhirnya itu, misalkan ini di pertidaksamaan min 3x lebih besar daripada 6. Nah, koefisien min 3-nya itu harus kita kalikan dulu dengan min 1, lalu tandanya kita balik supaya lebih aman seperti itu ya. Nah, ini kita kuadratkan aja. Min x kuadrat dikalikan dengan 2 kali min x kali min 1, berarti 2x ya. Karena ini min kali min positif ya, jadi 2x. Kemudian min 1 dikuadratkan jadi plus 1. Kemudian ini menjadi min 2x, min 4 ya. Kemudian min 2. Nah, ini plus 2x dengan min 2x bisa kita hilangkan, sehingga menjadi x kuadrat ditambah dengan 1 kurangi 6 ya, min 5 berarti. Berarti ini x kuadrat min 5 lebih besar sama dengan 0. Ini kalau kita hitung, x kuadrat sama dengan 5. Berarti x-nya yang x pertama itu plus minus akar 5 ya. Berarti pembuat nolnya di min akar 5 dan akar 5 ya. Nah, di sini titik di pembuat nolnya itu kita hitamkan karena tandanya di sini adalah lebih besar sama dengan. Berarti HP-nya itu termasuk yang batas pembuat nolnya tadi ya. Oke, di sini kemudian kita cek ya teman-teman ya, mana yang memenuhi kalau dimasukkan itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di antara min akar 5 dan 5 dan akar 5 itu kan ada 0. Kita tes saja 0 ya, masuk ke sini ya. Kalau kita tes 0 masuk sini, hasilnya min 5 ya, hasilnya min 5. Oh, min 5 itu lebih kecil dari 0, berarti nggak memenuhi daerahnya. Berarti daerah antara ini min akar 5 dan akar 5 itu adalah min atau lebih kecil dari 0. Nah, karena ini persamaan kuadrat pasti selang-seling. Berarti di luarnya batas 0 itu adalah yang lebih besar dari 0. Ini ya, berarti HP-nya berdasarkan persamaan ini aja adalah di atas akar 5 dan lebih kecil sama dengan akar 5. Tapi jangan buru-buru, belum selesai. Kita lihat di sini ada syaratnya. Syaratnya yang tadi x lebih kecil dari min 2 ya. Nah, kira-kira min 2 itu kan di sini kan teman-teman. Kalau akar 4 itu kan 2 ya. Akar 4 itu kan 2, berarti akar 5 itu kira-kira ya lebih ke kiri sedikit lah ya. Berarti 2 itu di sini ya, akar 4 itu di sini ya. Berarti ini syaratnya yang pertama itu adalah x lebih kecil dari akar 4, min akar 4 ya. Kemudian ini ya lebih kecil dari min akar 5. Berarti yang beririsan adalah di ini ya, akar 5-nya ya. Akar 5 lebih kecil dan akar 5. Akar 5 yang lebih kecil dari min akar 5 gitu ya. Oke, gambarnya ada nanti ya. Nah, ini teman-teman. Tadi kan syaratnya ada x lebih kecil dari min 2 kan. Sementara hasil HP dari persamaan HP dari pertidaksamaan ini itu ini ya, x lebih kecil dari min akar 5 atau x lebih besar dari akar 5. Sementara ada syarat tadi ya. Ini ya, x lebih kecil dari 2 harus terpenuhi semua ini. Nah, maka seperti ini. Ini kalau ke sini yang beririsan itu adalah yang min akar 5 ke bawah ya. Jadi HP-nya adalah ini. Min akar 5 sampai dengan min tak terhingga ya. Mengapa ini nggak dipakai teman-teman? Walaupun ini masuk sini, karena ini nggak masuk ke dalam syarat x lebih kecil dari min 2 tadi. Jadi harus dipakai ya, harus beririsan antara HP penyelesaian dari pertidaksamaan ini dengan tadi syarat dalam nilai mutlaknya tadi, yaitu x lebih kecil dari min 2.
Yang beririsan adalah ini ya. Min akar 5 sampai tak terhingga. Sampai minus tak terhingga. Kemudian untuk syarat kedua, yaitu syarat X lebih besar sama dengan min 2, X lebih kecil dari min 1. Kita lihat di sini bentuknya. Untuk X lebih besar daripada X lebih besar sama dengan min 2, itu bagaimana bentuk yang persamaan pertama? Untuk X lebih besar sama dengan min 2, bentuknya ini ya, tetap ya. Kemudian untuk X lebih besar sama dengan min 2, bentuknya juga tetap ya, sama-sama tetap. Mutlak X plus 1 tetap menjadi X plus 1, mutlak X plus 2 tetap menjadi X plus 2. Oke. Ini sekarang yang daerah kedua. Berarti ini tetap sama ya. Oh, sorry. Ini X lebih besar sama dengan min 2, teman-teman. Hati-hati. Sebentar. Oh, rupanya dia tidak teliti ya, teman-teman. X lebih besar X lebih kecil dari min 1 dan X lebih besar sama dengan min 2. Sebentar. Kenapa yang dipakai yang minus ya? Oh, kebalik ya. Ternyata yang mengerjakan ini tidak teliti. Dia menggunakan persamaan yang ini, teman-teman. Harusnya yang ini. Karena bentuk ini itu kan kalau X-nya itu lebih kecil dari min 1. Sementara tadi X-nya itu lebih besar dari min 2 ya. X lebih besar dari min 2. Kita perhatikan lagi, teman-teman. Ini X lebih besar sama dengan min 2 ya. Coba. Oh iya, betul. Saya yang tidak teliti, teman-teman. Jadi X lebih besar sama dengan min 2 itu yang benar adalah masih di range X lebih kecil dari min 1. Berarti pakai bentuk yang ini ya. Oke, saya yang tidak teliti, maaf ya. Nah, begini teman-teman. Berarti pakai, kita tulis dulu soalnya, yaitu mutlak X plus 1 dikuadratkan tambah 2 dikali mutlak X plus 2. Ya, lebih besar sama dengan 2 ya. Lebih besar sama dengan 2. Ini pakai bentuk yang minuskan. Karena apa? Ini kan masih di dalam range X lebih kecil dari min 1. Atau kalau X lebih besar sama dengan min 2 itu masih lebih kecil dari min 1 ya. Pakai bentuk yang negatif. Kemudian ini untuk persamaan yang kedua, kita lihat X lebih kecil dari min 1. Nah, X lebih kecil dari min 1 itu berarti kan X lebih besar sama dengan min 2 ya. Lebih besar dari min 2 ya. Ya, ini hati-hati teman-teman. X lebih besar sama dengan min 2 itu sama aja masih di dalam range X lebih kecil dari min 1 ya. Berarti pakai bentuk yang tidak berubah, yang persamaan kedua ini. Sorry, nilai mutlak yang kedua itu pakai bentuk yang sama. Oke, udah ketemu, berarti ini tadi pakai bentuk yang negatif. Karena X-nya itu lebih besar daripada min 2 atau X masih lebih kecil dari min 1, jelas ya ini ya. Kemudian ini 2 kalikan bentuk yang sama, karena ini X-nya lebih besar dari atau sama dengan min 2 atau masih lebih kecil dari min 1.
Kita yakinkan, ini mau hati-hati nih teman-teman. X lebih kecil dari min 1 teman-teman. Ini ya, jelas ya. Jadi di sini persamaan tadi bentuknya tetap X plus 2 jika X lebih besar sama dengan min 2. Sementara yang tadi X lebih kecil dari min 1. Jadi masih memenuhi ya ini ya. Ini masih memenuhi X lebih kecil dari min 1. Jadi kita tetap pakai bentuk yang positifnya. Ya, lanjutkan. Ini dikuadratkan jadi X kuadrat min X min 1 kali 2 jadi plus 2X plus 1 kemudian ditambah 2X plus 4. Ini kemudian min 2 ya. Lalu dihitung jadi X kuadrat plus 2X plus 2X 4X plus 5 min 2 ya, plus 3 jadinya ya. Nah ini bisa kita faktorkan. Berapa kalau dikali 3? Kalau dijumlahkan 4 ya. Nah 1 dan 3 ya. Berarti X plus 1 kali X plus 3. Bisa ya, gampang di sini. X pembuat nolnya adalah min 1 dan X sama dengan min 3. Di sini tandanya titik di titik-titik pembuat nolnya itu kita hitamkan ya. Karena apa? Tandanya ini ada sama dengan. Ada sama dengannya, lebih besar sama dengan. Oke, ini dari ketidaksamaan ini yang memenuhi ketidaksamaan ini aja itu adalah yang lebih kecil dari min 3 atau lebih besar dari min 1. Tapi kemudian kita lihat di sini. Kita hubungkan dengan syarat dari bentuk mutlaknya tadi, nilai mutlaknya tadi. Yaitu X itu di antara min 2 dan min 1. Kita buat lagi syarat di sini. X itu di antara min 2 dan min 1. Nah, ternyata tidak ada yang beririsan, teman-teman. Ini cuma berimpit tapi nggak beririsan. Berarti tidak ada HP-nya untuk kondisi kedua ini ya. Tidak ada himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga ini ketika X lebih besar sama dengan min 1. Kita tulis dulu persamaannya sama seperti tadi. Lalu kita lihat di sini untuk X lebih besar sama dengan min 1, bentuknya tetap menggunakan bentuk positifnya. Kemudian juga pada persamaan kedua, mutlak X plus 2 itu bentuknya tetap pakai X plus 2 ketika X lebih besar sama dengan min 1 gitu ya. Kita cek dulu coba. X lebih besar sama dengan min 1 ini ya. Kemudian X lebih besar sama dengan min 1 bentuk positifnya ya. Ya, tetap bentuk positifnya. Kita hitung aja X kuadrat plus 2X plus 1 ditambah dengan 2X plus 4 min 2 ya. Sama mirip ya seperti yang sebelumnya. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaannya adalah X lebih kecil sama dengan min 3. Ini tanda titiknya di pembatas di pembuat nolnya itu kita hitamkan karena tandanya ini ya lebih besar sama dengannya, ada sama dengannya gitu. Jadi pembatasnya masuk ke dalam range himpunan. Terus himpunan penyelesaiannya adalah ini ya. X lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan min 3 atau X lebih besar sama dengan min 1. Nah, kita lihat di sini, dari sini ini yang baru yang memenuhi pertidaksamaan. Lalu kita hubungkan dengan syarat di nilai mutlaknya ya, yaitu X lebih besar sama dengan min 1. Nah, X lebih besar sama dengan 1. Berarti HP-nya itu adalah yang ini, yang terpenuhi. Jadi himpunan yang memenuhi di dalam pertidaksamaan ini yang diiriskan dengan syarat dari nilai mutlaknya tadi itu adalah ini ya. Jadi HP-nya adalah dua kondisi pertama dan kondisi ketiga. Karena HP untuk kondisi kedua tadi tidak ditemukan ya. Nah, jadi HP kondisi ketiganya adalah min 1 sampai tak terhingga, positif tak terhingga ya. Oke teman-teman, ya ini mirip ya, sama seperti itu cara pengerjaannya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat lagi video ini berulang-ulang
Saya mohon maaf suara saya ada serak-seraknya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa lebih jelas ya dengan melihat slide pengayaan yang saya bawakan ini. Terima kasih teman-teman. Oh iya, ini sebentar. Di sini ada metode Horner ya teman-teman ya. Jadi ini bermanfaat kalau teman-teman nanti memfaktorkan yang bukan kuadrat atau pangkatnya lebih dari 2 ya. Kalau pemfaktoran untuk pangkat yang 2 kan gampang ya teman-teman ya. Berapa kalau dikali sama dengan koefisien paling kanan, kalau dijumlahkan sama dengan koefisien yang kedua ya, yang tengah. Kalau ini kita menggunakan metode Horner. Ya sedikit mengulang di SMA ya. Misalkan x pangkat 3 min 4x kuadrat min 7x plus 10. Bagaimana metode Hornernya? Ya, jadi metode Horner ini sebenarnya metode coba-coba. Nggak bisa langsung benar ya. Tapi dicoba-coba dan kita harus teliti dalam mencobanya. Nah, yang kita lihat pertama adalah di sini. Koefisien dari x yang pangkatnya tertinggi itu berapa? Nah, itu faktornya adalah ya misalkan 1x pangkat 3 ini yang paling tinggi pangkatnya. Faktor dari 1 itu adalah plus minus 1. Kemudian koefisien konstanta paling kanan itu 10 ya. Faktor daripada 10 itu adalah 125 ya. 125 dan plus minus ya semuanya ya. Plus minus 1 plus minus 2 plus minus 5 ya. Nah, ada setengah juga ini teman-teman. Oke, ini janggal. Biasanya nggak ada ya sebenarnya. Yang saya tahu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 5 ya. Nanti mana yang sudah digunakan itu faktornya tidak digunakan lagi. Kita pakai pembagi yang lain. Oke, kita tuliskan di sini koefisiennya 1 min 4 min 7 10 ya. Ini dibagi dengan, kita coba dulu ini di sini kita coba-coba ya nanti ya. Yang pertama misalkan plus 1 ya. Atau di sini x sama dengan 1 atau x min 1 sama dengan 0 gitu. 1. Oke, pertama pembagian 1. 1 kita turunkan dulu yang sini koefisien paling kiri kita turunkan dulu. Lalu 1 dikalikan dengan 1 taruhkan di sini. Berarti min 4 ditambahkan 1 hasilnya min 3. Kalikan dengan sini, kalikan dengan 1 min hasilnya min 3 kita taruh di sini. Min 7 ditambahkan dengan min 3 hasilnya min 10. Min 10 kita kalikan dengan 1 hasilnya min 10. 10 kita tambahkan dengan min 10 hasilnya 0. Oh, 0 ya. Berarti di sini pembaginya yaitu x sama dengan 1 atau x min 1 sama dengan 0 ya. X min 1 ya, x min 1 sama dengan 0. Berarti di sini faktor pertamanya adalah x min 1, lalu di sini hasilnya adalah berapa ini? Ini berarti x kuadrat min 3x min 10. Ya. Kalau di sini udah 0, berarti di sini x pangkat 0, x pangkat 1, x pangkat 2 gitu ya. Ini 0, x pangkat 0, x pangkat 1, x pangkat 2. Nah, terus kita udah ketemu nih faktor pertamanya adalah x sama dengan 1 atau x min 1 ya. Nah, kemudian kita tinggal membagi aja. Pakai ini 1 min 3 min 10. Kita coba-coba ya. Kadang-kadang mencoba berikutnya ya nggak benar. Nanti kalau nggak benar kita coba yang faktor lain. Misalkan ini 1 min 3 min 10 kita bagi dengan 5 ya teman-teman. Misalkan kita bagi dengan 5. Ini coba-coba juga ya. Artinya apa? Kita sudah tidak menggunakan 1 lagi karena 1 sudah digunakan di yang pertama. Ya, kita pakai faktor yang lain. Pakai 5. Berarti 1 turunkan. Kemudian 1 kali 5 ini 5. Min 3 ditambah 5 itu 2. 2 kali 5 10. Min 10 ditambah 10 0. Oh, berarti di sini habis benar ya pembagiannya. Berarti di sini ini 0, ini x pangkat 0 atau 2 kali 1. Kemudian ini x pangkat 1. Berarti di sini faktornya adalah x sama dengan 5 atau x min 5. Kemudian ini x plus 2. Berarti faktor daripada ini adalah x min 1, x min 5, dan x plus 2 ya. Faktor dari bentuk x kubik min 4x kuadrat min 7x plus 10. Itu ini ya, x min 1 kali x min 5 kali x plus 2. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan
dan membantu Anda dalam memahami pertidaksamaan dan juga nilai mutlak, teman-teman. Contoh-contohnya ini akan saya upload juga di Spada ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.